Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu, sagung dumadi. Salam damai seluruh alam. Sebelum kita lanjut, mari kita mulai semuanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sholawatan terlebih dahulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjut dengan zikirnya Nabi Junun atau Nabi Yunus alaihi wasallam. Zikir ini cocok karena di fase keempat ini adalah zaman kejoliman, zaman fitnah yang merajalela. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai malam ini kami bisa live streaming kembali. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya pribadi tidak akan bosan-bosannya untuk mengingatkan apapun yang nantinya kami sampaikan jangan dianggap suatu kebenaran. Kalian kaji lagi, kalian cari tahu lagi. Jadilah penonton yang cerdas, yang berpikiran luas, seluas semesta. Jangan jadi orang pintar, sebab banyak orang pintar yang suka minterin orang lain. Akun ini sengaja dibuat untuk menjalin tali persaudaraan, untuk tali silaturahmi, untuk menjalin hubungan baik dan tali persahabatan. Di sini kami berniat untuk menjalin tali kekeluargaan, bukan untuk mencari musuh. Di sini kita berbagi informasi, di sini kita sharing, bertukar pendapat dan pikiran. Jadi ketika kami sedang live streaming seperti ini, lebih baik kalian bertanya langsung di komentar ya. Jangan bertanya melalui Messenger, jangan bertanya melalui WA dan akun Facebook ya. Langsung ke komentar aja kalau mau bertanya. Jadi sebenarnya malam ini saya pribadi pun tidak berniat untuk melakukan live streaming seperti ini sebenarnya. Namun entah
kenapa pikiran ini menginginkan saya untuk berbicara melalui akun Facebook ini. Sebenarnya saya tidak mau, takut nantinya menjadi kontroversi. Nantinya kata-kata saya itu menakut-nakuti kalian, membuat kalian resah. Sebenarnya saya tidak mau. Tapi ya apa boleh buat ya. Karena di sini saya pribadi sebagai seorang pelantara kata-kata, jadi ya mau tidak mau harus diikuti. Kalau enggak dituruti ya jadi unek-unek juga. Badan saya jadi sakit-sakitan gak karuan seperti itu. Kepala saya sakit kalau nggak diucapkan, kalau tidak diungkapkan. Ya namanya juga pesan ya, yang harus disampaikan. Pesan itu kan amanat yang harus disampaikan seperti itu. Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung. Terima kasih banyak buat kalian yang baru hadir. Terima kasih banyak buat kalian yang masuk dan berteman dengan akun Facebook saya yang baru ini. Terima kasih banyak buat kalian semua. Semoga kalian semua diberi kesehatan, diberi keberkahan, diberi keselamatan. Amin ya robbal alamin. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Oke, di sini kami akan memberitahukan bahwa berhati-hatilah untuk menghadapi tahun 2022 ini. Sebab akan banyak sekali fenomena-fenomena yang tiada diduga dan disangka-sangka, yang akan membuat geger dan menghebohkan. Jadi karena di tahun 2002 ini eranya para kesatria, eranya para pejuang-pejuang baru, ditambah lagi tahun ini adalah masa kebangkitan. Jadi jangan kaget kalau nanti kedepannya banyak sekali sesuatu yang tak disangka-sangka dan tiada diduga bermunculan. Jadi kalian jangan kaget nantinya ya ke depannya ya. Nanti kalian sendiri bisa menyaksikannya. Namun tentang bencana-bencana yang akan terjadi, ya memang saya pribadi pun sudah sering mengupload video-video tentang ramalan-ramalan. Ramalan-ramalan seperti itu tuh bukan berarti kita mau menyimpang, bukan berarti kita mau mempercayai tentang masalah ramalan-ramalan, tapi ramalan itu anggap saja untuk membuat kita lebih waspada dan berhati-hati dalam menghadapi kehidupan ini, supaya tidak sewena-wena semaunya dewe seperti itu. Gimana gua, lulu gua. Jadi video itu sengaja saya upload supaya kalian itu berpikir, supaya kalian itu bisa ada persiapan untuk menghadapi itu semua. Sebab semuanya terjadi secara tiba-tiba. Nanti juga kalian merasakannya sendiri, seperti masalah gempa Megatrust dan tsunami beserta
air bah Nabi Nuh kedua itu emang benar-benar akan terjadi di tahun ini, bukan hanya di Nusantara aja tapi se-Asia. 7 negara di Asia akan kena dampaknya. Tahun kemarin juga kan sudah saya bahas di akun yang lama masalah air bah Nabi Nuh kedua, tsunami dan gempa megatrust. Memang terjadinya di tahun ini semuanya. Sebab setelah itu terjadi, semua itu terjadi, barulah era baru dimulai, peradaban baru dimulai, zaman baru dimulai. Era Satrio Viningit dan Ratu Adil pun dimulai. Nanti juga kalian akan tahu sendiri sosoknya itu yang mana, siapa Satrio Viningit dan siapa Ratu Adil. Nanti juga kalian akan tahu. Tapi akan banyak sekali para kesatria. Viningit itu emang banyak, Budak Kangun itu emang banyak. Jadi sekarang ini yang ribuan orang itu, yang ketika malam satu suro itu terpilih, mereka yang terpilih dan dipilih oleh para leluhur, yang dipilih oleh yang maha kuasa. Jadi yang ribuan orang itu saat ini mereka statusnya budak Kangun semua. Saat ini nih mereka statusnya sudah budak Kangun semua. Yang ribuan orang itu laki-laki ataupun wanita statusnya sudah budak Kangun semua. Jadi setelah air bah Nabi Nuh kedua, tsunami dan gempa megatrust, gunung meletus itu terjadi, lempengan itu pecah, terjadilah yang namanya tsunami besar. Setelah itu terjadi barulah para kesatria, titisan, terus reinkarnasi, Satrio Viningit, Ratu Adil pun akan muncul. Namun tidak akan langsung dikenal. Ada proses, ada tahapannya untuk mereka bisa dikenal. Bagaimana cara orang lain bisa mengenali mereka, ya nanti pun kalian tahu sendiri gimana gitu. Ada waktu-waktunya. Tidak perlu mereka berkomentar pun nanti kalian akan tahu sendiri, sebab energinya itu, powernya itu yang menarik. Jadi mereka para raja-raja yang moksa, para raja, para ratu yang moksa, yang bereinkarnasi saat ini, mereka akan memiliki energi, power yang sangat kuat, daya tarik yang sangat kuat, memiliki karisma yang sangat kuat. Karismanya itu, daya tariknya itu, magnetnya itu kuat. Kalian pun secara tidak sadar akan tersedot, kalian pun akan tertarik nantinya karena energi tersebut. Ketika nanti kalian berpapasan, secara tidak sengaja berpapasan di jalan atau di mana, nanti kalian akan merasakan sesuatu yang berbeda saat berjumpa dan berpapasan dengan orang tersebut. Energi, karisma, dan daya magnetnya itu benar-benar kuat. Makanya tidak perlu kalian cari pun, nanti kalian pun akan kesedot sendiri, akan tertarik sendiri nantinya. Terima kasih buat kalian yang sudah berkomentar, terima kasih banyak. Ya memang betul, tahun ini memang sudah saatnya, sebab kita akan menyambut peradaban baru. Tahun ini kita akan menyambut peradaban baru dan zaman baru di tahun ini. Itu setelah gempa megatrust, tsunami dan banjir Nabi Nuh kedua itu terjadi. Tepatnya memang di tahun ini. Sebab jika terjadinya di tahun kemarin 2021, maka mercusuar dimulainya tahun 2023. Jika terjadinya tahun ini, maka mercusuar akan dimulai tahun 2025. Tapi nggak langsung mercusuar di tahun 2025 itu. Mercusuarnya masih lama, 2030 ke atas. Jadi baru prosesnya aja. Proses menuju mercusuarnya di tahun 2025. Masih butuh tahapan-tahapan lagi untuk sampai ke mercusuar. Itu pun nanti yang tersisa mungkin hanya tinggal 30% saja rakyat Nusantara. Saat ini pun menuju era Satrio Viningit, menuju era Ratu Adil, di tahun 2025 nanti mungkin yang tersisa hanya tinggal setengah saja. Kenapa bisa bicara seperti itu, tinggal setengah? Karena ya ini dia seleksi alam ini, goro-goro ini yang membuat habis. Seleksi alam ini
boleh dibilang ya mungkin bisa meninggal karena bencana alam, bisa meninggal karena kecelakaan, mungkin meninggal karena sakit, meninggal karena wabah, meninggal karena dibunuh atau terbunuh, meninggal karena bunuh diri seperti itu, atau meninggal karena peperang dunia ketiga bisa jadi. Perang saudara bisa jadi. Yaitu dia yang dibilang tidak lulus seleksi alam itu dia itu karena meninggal, ada sebab musababnya. Seperti itu. Sebab tahun 2025 nanti yang tersisanya tinggal setengah saja bangsa Nusantara. Tahun ini pun sudah mulai nih, dimulainya tahun ini goro-goro. Dimulai dari bulan Februari. Goro-goro itu dimulainya di bulan Februari dan seterusnya sampai tahun puncaknya di tahun 2024 puncaknya. Namun di tahun 2023 Indonesia chaos Indonesia. KO-nya kenapa? Karena cuaca, dikalahkan karena iklim. Keoknya karena iklim nanti di tahun 2023. Makanya di tahun 2023 nanti akan banyak sekali yang tumbang dan berguguran karena iklim, cuaca yang ekstrim. Bisa jadi mungkin kemarau panjang, bisa jadi akan turun salju di Nusantara ini, bisa jadi karena perubahan cuaca La Nina ini yang menyebabkan itu semua. Bukan hanya di Nusantara aja, tapi seluruh dunia. Arab Saudi aja kalian lihat aja sekarang ada turun salju, kebanjiran, yaitu karena iklim La Nina. Jadi jangan kaget nanti kalau di Nusantara turun salju, jangan kaget. Namun kapan terjadinya ya wallahu a'lam, kita pun tidak tahu. Sebab semuanya dibatasi, semua informasi dibatasi, tidak boleh dibuka semuanya. Ada batasannya semuanya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung dan berkomentar. Terima kasih banyak. Mungkin bisa jadi tahun ini kita akan mengalami yang namanya perang saudara ya. Perang saudara. Jadi jangan kaget kalau nanti di tahun ini entah bulan apa akan terjadi perang saudara. Sebab di tengah perang saudara itulah raja itu akan muncul, Satrio Piningitnya itu bakal muncul. Di tengah dibilangnya mungkin kalau dulu itu perang bubat kali ya dibilangnya ya. Mungkin seperti itu akan terjadi perang bubat. Yang kedua mungkin versinya berbeda. Versi zaman dulu seperti itu. Mungkin versi zaman sekarang perang bubatnya karena politik ya bisa jadi, atau karena sengketa tanah nanti. Itu pun bisa memicu perang bubat juga, perang saudara. Oke, waktu kita masih panjang saat ini. Silakan jika ada yang mau bertanya, silakan tanyakan. Saat ini posisi saya sedang normal. Alhamdulillah posisi saya sedang normal. Jadi yang saat ini berbicara ya saya pribadi. Tapi nggak tahu berapa lama posisi normal ini akan bertahan, saya pun tidak tahu. Oke, silahkan jika ada yang mau bertanya silahkan tanyakan. Terima kasih buat kalian yang baru bergabung, terima kasih banyak. Jadi sekarang kita bicara ya masalah yang baik-baik aja ya. Kita di sini tidak mau berbicara terlalu keras, tidak mau berbicara terlalu ekstrim seperti itu ya. Takut nanti dibilangnya radikal, nanti takut dibilang provokator.
Ya namanya orang kan kita nggak tahu hati orang lain ya seperti apa. Pada tujuan kita di sini hanya bagi informasi saja, tidak lebih daripada itu. Woi, gelap. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Jadi alangkah baiknya di masa seleksi alam ini kita perbanyak berdoa. Kita lebih baik memperbanyak mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, minta pertolongan menurut versi agama kalian masing-masing, supaya kita bisa terhindar dari segala huru-hara, malapetaka, dan bencana yang ada di akhir zaman ini. Sebab di tahun ini dimulainya Sabdo Palon Nagi Janji, masa kehancuran Pulau Jawa. Pulau Jawa akan direstart ulang. Walaupun senusantara akan kena semua, akan direstart ulang, alamnya, manusianya, hewannya, dan makhluk astralnya pun akan kena dampaknya. Tapi yang paling parah adanya di Pulau Jawa. Pulau Jawa akan dihancurkan terlebih dahulu, akan dilebur. Bukan hanya alamnya saja, tapi manusianya pun akan ikut dilebur, dibersihkan semuanya. Jadi nanti mereka orang-orang yang zolim, orang-orang yang serakah, mereka akan habis, mereka akan dimusnahkan melalui proses yang saat ini terjadi. Sebab jika manusia yang turun tangan memusnahkan angkara murka dan kejahatan, maka yang terjadi pertumpahan darah nantinya, maka yang akan terjadi perang saudara. Namun jika alam yang berkehendak, jika alam yang turun tangan untuk membersihkan segala angkara murka yang ada di bumi pertiwi ini, maka insya Allah rambat laut itu semua akan hilang, bumi pertiwi akan kembali bersih. Sebab Ratu Adil sejati ya alam itu sendiri. Alamlah sebenarnya Ratu Adil sejati tersebut. Kenapa? Sebab alam banyak sekali memberi kita. Apa yang tidak diberi oleh alam? Hanya saja manusianya itu, namanya manusia punya sifat tamak, punya sifat serakah, ingin menguasai, ingin memiliki ini itu, ingin dibilang wow. Mereka akan membuat banyak kerusakan. Apapun akan mereka lakukan
demi mencapai apa yang mereka inginkan. Namun yang terjadi itu semua malah merugikan alam. Bukannya alam saja, hewan, manusianya pun sebagian banyak yang dirugikan akibat perbuatan si manusia itu. Makanya saat ini di tahun 2022 ini, boleh dibilang di tahun kembar ini, dimulainya goro-goro, dimulainya Sabdo Palon lagi janji. Ini baru dimulai, belum, karena ini sudah eranya Sabdo Palon lagi janji, maka akan sebagai penyeimbangnya, karena kita akan menghadapi yang namanya sistem Dajjal, sistem Illuminati dan Freemasonry yang dikendalikan oleh Yahudi, The New World Order dibilangnya. Maka turunlah para kesatria pilihan. Maka bangkitlah para pejuang-pejuang baru. Maka turunlah para leluhur Nusantara. Bukan hanya para raja dan ratu saja, tapi para syekh, para wali, para resi, semuanya pun akan turun semuanya. Mungkin di tahun ini semuanya akan muncul satu persatu atau mungkin secara serentak. Namun setelah banjir Nabi Nuh, tsunami dan gempa Megatrust itu terjadi, baru mereka akan muncul. Sebelum itu terjadi, mereka gak bakalan muncul menampakkan diri, gak bakalan. Karena memang itu di mana ada sebab pasti ada akibat. Di mana ada akibat pasti ada sebab, yaitu dia. Jadi nanti jangan kaget kalau misalnya kalian bertemu dengan yang namanya Brawijaya, Gajah Mada, Prabu Siliwangi, Raden Kian Santang, terus siapa lagi, Hayam Wuruk, yang namanya Angling Dharma, terus siapa aja Katingkir. Jangan kaget, namun hanya bentuknya saja yang berbeda, casingnya aja yang berbeda. Namun itu sebenarnya dia juga aslinya, cuman versinya versi zaman modern aja, wadahnya doang zaman modern, tapi sebenarnya itu dia aslinya. Makanya hati-hati nanti jika kalian selamat dari tsunami dan gempa Megatrust itu serta air bah Nabi Nuh kedua, nanti kalian setelah itu jangan sembarangan kalau ngomong. Jika kalian sampai selamat, walaupun nanti hidup kalian menderita, susah, kehilangan harta benda, kehilangan tahta, kehilangan keluarga, hidup biasanya bergelomboran jadi sendiri, kalian berhati-hati dalam berkata-kata. Takutnya kalian nanti bertemu dengan leluhur kalian yang sudah menjelma jadi manusia zaman modern saat ini. Kalian nanti bicaranya sembarangan seperti itu, misalkan berkata yang tidak baik, berkata kotor, berkata yang menyinggung. Hati-hati jangan sampai berkata macam-macam. Takutnya nanti kalian kualat, bukan apa-apa, takut kualat. Hati-hati, sebab omongannya itu jika nanti sampai berucap menyebutkan kata-kata itu bisa kejadian. Ibaratnya ilmu yang terkenal itu di Suwarta apa dibilangnya, ilmu pahit lidah dibilangnya seperti itu. Jadi setiap tutur kata yang keluar pasti akan terjadi. Jika ibaratnya para leluhur itu berkata baik, ya insya Allah akan menjadi kebaikan untuk kehidupan kalian, akan menjadi keselamatan. Tapi jika dia berkata murka karena perbuatan kalian, omongan kalian, ucapan kalian, dia sampai berkata yang tidak baik, hati-hati, itu bisa jadi sumpahnya. Kalian tonton aja yang namanya film Si Pahit Lidah seperti itu. Itulah ilmu kesaktian para leluhur nantinya di peradaban baru.
setelah gempa Megatrust Bani Nabi Nuh kedua. Jika kalian selamat dari itu semua, hati-hati dalam berbicara tutur kata. Apalagi di era Ratu Adil nanti, di era Satrio Finingit tahun 2025, 2025, hati-hati dalam kata-kata. Saya kasih pesan aja sekarang, takutnya saya nanti gugur. Saya tidak sampai pada era Ratu Adil. Takutnya saya keburu meninggal oleh bencana alam, tidak lulus seleksi. Makanya saya kasih tahu sekarang kunci-kuncinya. Hati-hati aja seperti itu. Di tahun 2025 lebih parah lagi. Jangan sembarangan ngomong, sebab setiap ucapan adalah doa. Sebab yang hidup nanti di tahun 2025 mungkin hampir semuanya itu reinkarnasi semua. Hampir semuanya itu orang-orang titisan. Cuman casingnya aja zaman modern, tapi jiwanya, ruhnya itu masa lampau. Makanya hati-hati, sebab ucapannya itu doa. Sebab Satrio Finingit pun, Ratu Adil pun senjatanya itu doa. Setiap ucapan yang keluar dari mulutnya itu sabda dibilangnya. Maka berhati-hati dalam berbicara jika nanti benar-benar itu terjadi di tahun ini. Jika kalian selamat dari itu semua, meskipun hidup kalian susah, menderita, dimulai dari nol lagi, tidak memiliki apa-apa, hati-hati dalam berbicara. Jangan sembarangan ngomong. Berkata-kata boleh, tapi yang baik-baik aja berkatanya. Jangan, takutnya nanti kalian berpapasan pas dengan leluhur kalian. Kalian gak tahu kalau itu leluhur kalian, kalian sembarangan aja ngatain. Ngomong yang macem-macem, ya hati-hati aja. Sebab setiap ucapan yang keluar itu adalah sabda. Bisa terjadi. Kalau berkata baik, ya jadi kebaikan juga buat kalian. Tapi jika nanti yang keluar kata-kata yang buruk karena perbuatan kalian yang mungkin membuat hatinya tidak enak, membuat dia merasa terhina, ya hati-hati aja. Ingat aja film Si Pahit Lidah seperti itu. Bagaimana setiap apa yang diucapkan menjadi kenyataan. Makanya hati-hati. Itu kuncinya, itu ilmu Satrio Finingit seperti itu, ilmu raja. Ilmu Ratu Adil pun seperti itu. Dan nanti pun kalian bisa membedakan dari sukma dan dari karismanya. Energinya pun berbeda, daya tariknya pun berbeda itu. Jika kalian kebetulan berpapasan dengan para raja dan para ratu ya di jalan secara tidak sengaja, jika kalian nanti selamat dari musibah tersebut, ya itu dia pesan saya, berhati-hati aja. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah hadir dan menyimak. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah berkomentar. Terima kasih banyak. Oke, waktu kita masih panjang. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Kenapa di setiap live streaming kami di tengah-tengahnya sering kami bersolawat, sering kami melakukan zikir, supaya tidak ada aura negatif yang mengganggu. Sebab yang namanya jin, setan itu takut sekali. Yang jin kafir yang seperti itu, setan, iblis itu takut sekali dengan yang namanya sholawat. Makanya sebelum kami live streaming, kami selalu mulai semuanya dengan bismillah lalu sholawatan, supaya ketika kami sedang berbicara tidak ada gangguan dari para dark worker tersebut. Dari aura-aura negatif yang ada di sekeliling maupun aura negatif yang mau menyerang kami ketika kami sedang live streaming seperti ini. Seandainya kami sampai berubah karakter, watak ketika kami sedang live streaming seperti ini, berarti itu yang masuk mungkin dari energi positif. Bisa jadi leluhur atau apa nanti. Jika sewaktu-waktu ada agak berubah dalam tutur katanya, berubah cara bicaranya, berubah, berarti itu tandanya ada yang masuk dari aura positif, bukan dari aura negatif. Mungkin mereka akan menyampaikan sesuatu melalui casing ini. Oke, silahkan jika ada yang mau bertanya, silahkan tanyakan. Jadi di era mercusuar dunia nanti yang akan berperan itu memang seluruh Nusantara akan berperan, tapi pusat mercusuar itu nantinya ada di Jawa Barat nantinya. Pusat mercusuarnya ada di Jawa Barat. Sebab besok eranya Jawa Barat. Sebab ini masa kepresidenan yang terakhir. Besok kita sudah memasuki era Satrio Venit. Presiden ya ada presiden, raja ya ada raja, ratu ya ratu, ada lagi. Presiden ya presiden ada, raja ya ada, ratu ya ada. Jadi jangan kaget. Saat ini kita sedang diarahkan menuju era kerajaan. Bukan berarti kita menganut sistem kerajaan terlebih dahulu, tidak, hanya konsepnya saja yang berubah, konsep kerajaan. Tapi memang Nusantara ini akan kembali kepada jati dirinya sesuai dengan putaran roda manggilingan. Perputaran roda awalnya sebelum jadi NKRI itu apa sih? Nusantara ini kerajaan. Zaman kerajaan terdahulu Nusantara ini bisa sampai pada era kejayaannya, masa terang benderang. Semenjak Nusantara ini menjadi NKRI, berganti nama menjadi NKRI, semenjak itu Nusantara ini tidak ada yang namanya kejayaan lagi.
semenjak menjadi NKRI ya, tidak ada yang namanya kejayaan, tidak ada yang namanya terang benderang lagi. Masa sinar bulan pertama itu tidak ada, masa kemasan itu. Nusantara ini akan kembali menjadi Garuda Wisnu Kencana ketika Nusantara ini berganti nama menjadi kerajaan kembali. Jadi kedepannya Nusantara, daerah mercusuar akan menjadi kerajaan Nusantara. Disitulah Nusantara ini akan bangkit menjadi mercusuar dunia. Nanti Nusantara ini bukan hanya Indonesia saja ya, nanti dari Malaysia, dari negara-negara lain pun akan bergabung menyatu, tapi nanti di era Ratu Adil. Daerah Satya-Viningit belum, tapi nanti daerah Ratu Adil baru. Itu pun jika kalian masih hidup, itu pun jika kita masih hidup ya, mengalami, nggak tahu tahun ini juga kita selamat apa enggak nih. Semakin ke depan seleksinya semakin ketat, yang gugur pun semakin banyak semakin ke depan. Sebab tahun 2025 kan hanya 3,5 saja yang tersisa. Tahun 2030 ke atas mungkin hanya tinggal 30% saja yang tersisa. Jangan sedih, jangan berkecil hati, itu sudah menjadi takdir. Sebab tidak semua bisa sampai pada era mercusuar. Hanya orang-orang tertentu saja, hanya orang-orang pilihan saja yang bisa sampai pada era tersebut. Sebab melalui seleksi-seleksi harus melewati goro-goro. Melewati goro-goro perang dan goro-goro bencana. Perang pun bisa perang saudara, perang melawan wabah, penyakit, perang dunia ketiga, itu bisa jadi. Kalau Al-Mahdi ya Al-Mahdi beda lagi ya. Satya-Viningit, Al-Mahdi juga bisa dibilang Satya-Viningit, tapi kan kita sekarang sedang berbicara masalah Nusantara. Jadi kita sedang berbicara masalah Satya-Viningit, masalah raja dan ratunya, Ratu Adilnya Nusantara. Kalau Al-Mahdi ya lain lagi, kita bahasnya nanti Al-Mahdi. Ini kita sedang berbicara Nusantara, jadi kita sedang berbicara raja dan Ratu Adilnya Nusantara. Ratu Adil itu pemimpin dunia ya nantinya ya. Satya-Viningit, raja dan Ratu Adil itu nanti akan memimpin dunia. Pemimpin dunia itu terlahir dari bangsa Nusantara. Yang satu di Jawa Barat, Ratu Adilnya. Yang satu lagi perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, Satya-Viningit itu calon raja. Presiden ya presiden, ada lagi. Presiden ya presiden, beda, ada. Satya-Viningit ya Satya-Viningit, raja ya raja, Ratu Adil ya Ratu Adil, ada lagi. Jangan kaget. Jadi sekali lagi kami pun tidak henti-hentinya untuk mengingatkan apapun yang kami sampaikan jangan dianggap suatu kebenaran. Anggap saja kita saat ini sedang sharing, sedang berbagi informasi, bertukar pendapat dan pikiran, menjalin tali silaturahmi, kekeluargaan dan tali persaudaraan. Di sini kita tidak cari musuh. Di sini kita cinta damai. Rahayu, salam damai. Oke, silahkan jika ada yang mau bertanya, silahkan tanyakan. Jadi nanti mungkin tahun ini sampai tahun 2024 2025 kita akan masuk pada era Majapahit ya. Saat ini di peradaban baru kita akan memasuki era Majapahit. Era Pajajaran nanti setelah era Majapahit. Era Majapahit itu eranya Satya-Viningit, sang raja. Nanti di era Pajajaran baru
eranya Ratu Adil. Sekalian tutup buku. Nanti dari Ratu Adil itu meluncur ke Imam Al-Mahdi nanti nyambungnya. Nanti Ratu Adil dan Imam Al-Mahdi akan bersatu menghadapi yang namanya perang Malhamah Al-Kubro nantinya. Namun kita akan menghadapi perang dunia ketiga ini tidak lama lagi. Perang dunia ketiga yaitu dia yang akan menghabisi, akan menghancurkan sebagian negara, akan hancur nanti akibat Nusantara pun ketika perang dunia ketiga nanti akan terkena dampaknya, akan terkena bom nyasar, terkena rudal nyasar. Ketika perang dunia ketiga terjadi, Nusantara kena imbasnya. Sebab nanti yang namanya roket nuklir itu berterbangan di langit Nusantara, saling serang sih. Namun nanti ada rudal yang menyasar, banyak sekali menyasar ke Nusantara. Ya ketika itu sebenarnya Nusantara itu tidak mau ikut campur masalah perang dunia nantinya. Namun karena kena imbasnya, kena batunya, kena ke bom, ya mau tidak mau ikut juga akhirnya terjun dalam perang dunia ketiga nantinya ke depannya. Ikut perang juga, ya itu dia yang dibilang habis-habisan nantinya. Dibilang di era mercusuar nanti yang tersisanya tinggal 30%-nya itu habis. Jadi kedepannya lebih banyak wanita dibanding laki-laki ya. Jadi perbandingannya di tahun 2025 nanti perbandingan laki-laki dan wanita di Nusantara aja ya 1 berbanding 4. Di Nusantara aja 1 berbanding 4. Jadi 1 laki-laki 4 wanita di tahun 2025. Mungkin di tahun ini laki-laki mengejar wanita. Coba nanti kita lihat aja nih di penghujung tahun 2022 dan seterusnya kebalik. Wanita yang mengejar laki-laki. Coba nanti tinggal sedikit jumlah laki-laki, tinggal sedikit. Mereka membutuhkan seorang pemimpin dalam keluarga, tapi kan tinggal sedikit nanti laki-laki. Jadi perbandingan laki-laki dan wanita 1 berbanding 4. Dimulainya di penghujung tahun 2022 ini dan seterusnya sampai tahun 2025 1 berbanding 4 sampai ke tahun 2030. Nah di tahun 2030 ke atas baru perbandingan laki-laki 1 berbanding 50, 1 laki-laki 50 wanita. Jadi dimulai penghujung tahun ini, buat kalian yang jomblo, buat kalian yang belum punya pasangan, jangan khawatir. Jika kalian selamat, nanti bukan kalian mengejar wanita, tapi wanita yang ngejar kalian nantinya. Silahkan saja. Silahkan, sebab kedepannya itu semakin langka, laki-laki itu semakin langka kedepannya. Karena apa ya, gugur oleh peperangan, oleh bencana alam, perang saudara, habis laki-lakinya. Makanya jangan khawatir. Mungkin sekarang nanti mah ya kembali ke masa lalu lagi. Pernikahan juga nggak bakalan seperti saat ini mewah, raya-rayain kan, bikin tenda kayak gitu. Enggak, nanti kedepannya seperti zaman dahulu lagi. Gimana? Sederhana. Kita kembali ke zaman gotong royong lagi, menjadi rakyat gotong royong lagi. Saat ini kita sedang diarahkan ke sana, menuju masa lampau lagi, ke era pertama kali Nusantara proklamasi, seperti itulah. Ke zaman kerajaan lagi, gimana sih, seperti itu sedang diarahkan. Makanya sekarang lagi dirembuk, lagi dihancurkan, diseleksi alam. Seperti itu, kita sedang dikembalikan, diarahkan lagi ke zaman batu, dibilangnya ke zaman kerajaan lagi. Sebab kan besok kita udah masuk ke era kerajaan. Di peradaban baru itu kita sudah mulai memasuki proses zaman kerajaan, zaman batu. Jadi jangan kaget nanti kalau misalnya sekarang aja udah lihat kan, banyak sekali janda ya, maaf ya, banyak banget janda sekarang yang ditinggal suaminya, yang ditinggal karena bencana alam, suaminya meninggal. Terus saja banyak banget sekarang wanita tanpa suami, itu udah banyak banget sekarang. Apalagi nanti
lebih parah lagi. Makanya tahun 2025 prosesnya dimulai dari penghujung tahun 2022 nanti. Perbandingan laki-laki dan wanita itu 1:4. Jadi 1 laki-laki 4 wanita. Makanya buat wanita harus sabar ya nanti menghadapi itu semua ya. Harus siap diduain, harus siap dipoligami nanti ke depannya. Kasihan juga, harus siap berbagi ya. Mau gimana lagi, soalnya jumlah laki-laki nanti ke depannya tinggal sedikit. Kalian harus siap nerima itu semua. Kasihan kan kalau misalnya tetap mangkreng, kasihan gitu. Kasihan buat wanita-wanita yang lain gitu. Harus bisa berbagilah, menerima kenyataan. Harus siap, boleh bilang harus siap dipoligami nanti. Mungkin puncaknya tahun 2025. Soalnya 1:4 sih laki-laki dan wanita. Habis nanti jumlah laki-laki itu tinggal dikit. Kalahnya mah ya karena peperangan. Kebanyakan gugurnya itu karena peperangan. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Waktu kita masih panjang. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Huwallazi bulladzi turja syafa'atuhu kulli halimina ahwali muntaimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Silakan buat kalian, jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Dari ufuk timur hingga ke ufuk barat, terukir dengan indah jejak langkahku. Jiwa raga selamanya kan jadi pintaku. Bumi pertiwi ini tempatku bersemayam selama.
matahari terus bersinar, kisahku pun abadi selamanya. Baik, jika tidak ada yang bertanya, mungkin live streaming malam ini kita tutup sampai di sini saja. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang baik, harap dimaklum. Jika ada tutur kata yang masih balelol, kurang jelas, harap dimaklum. Namanya juga manusia, tempatnya salah. Oke, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Numadi, Salam Damai seluruh alam. Hidup NKRI, hidup Pajajaran atau Islam, hidup Khalifah dan Khilafah Islamiyah, Indonesia mercusuar dunia. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Salam Pajajaran anyar. Salam dariku Raden Arya Swari Wisnu, Light Worker. See you, bye.